Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya dan semua yang sempat hadir dalam ruang Zoom pada malam hari ini untuk kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala kita hadir di tempat ini atau di ruang Zoom ini agar supaya waktu kesempatan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diserupakan. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari penyerupaan makhluknya. Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah tidak serupa dengan kita. Allah yang menciptakan manusia, cahaya, kegelapan, Allah tidak serupa dengan manusia, cahaya dan kegelapan. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak terikat oleh tempat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arah, Allah Maha suci daripada arah. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Artinya, kita dilarang untuk membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena membayangkan itu menyerupakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Kita bisa membayangkan sesuatu, kemudian kenapa? Karena kita sudah pernah melihat sesuatu yang serupa dengannya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Penting untuk kita mengucapkan salawat dan salam dengan lafaz yang benar, agar supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan afdalu khalqillahi 'alal itlaq. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak.
Nabi Muhammad lebih mulia daripada manusia seluruhnya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada para malaikat seluruhnya. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh alam. Wa afdalu khalqillah wa ajmalu khalqillah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ajmalu khalqillah, merupakan makhluk Allah yang paling indah, paling tampan, ya. Yang biasa orang kenal bahwa Nabi yang tampan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sesungguhnya Nabi yang paling tampan, paling indah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jadi ketampanan Nabi Muhammad secara menyeluruh. Ketampanan Nabi Muhammad secara menyeluruh. Dan tertutupi oleh wibawa beliau. Sampai-sampai para sahabat mengatakan bahwa kami tidak mampu untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama. Saking indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-41. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As merupakan putra dari Amr bin As. Amr bin As sendiri merupakan siapa? Merupakan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau ini termasuk sahabat yang keluar terhadap Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat yang keluar daripada pemerintahan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang resmi. Siapa? Pemerintahan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, yang mana Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu itu telah dipilih secara syara' sebagai seorang khalifah. Maka ada beberapa sahabat yang mencoba memerangi beliau. Salah satunya adalah Amr bin As. Salah satunya Amr bin As radhiyallahu anhu bersama beberapa sahabat yang lain. Tapi hal ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan al-As'ari, mujawwazun gufranuh.
bisa saja beliau minta ampun ya daripada apa yang beliau lakukan, daripada keluar daripada khalifah yang resmi, yaitu Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu di sini Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Syekh Abdullah itu cenderung untuk mengatakan radhiyallahu anhu daripada mengatakan radhiyallahu anhuma, ya. Adapun Abdullah bin Amr bin As merupakan anak beliau, Abu Muhammad Abdullah. Abdullah ini termasuk orang yang salah satu orang yang ahli ibadah dari kalangan sahabat. Dan termasuk orang yang utama di kalangan para sahabat. Anaknya ya, Abdullah bin Amr bin As. Dan termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sesudahnya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Kira-kira dia telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah berapa? Dengan jumlah 700 hadis. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah 700 hadis. Di antara hadis-hadis ini itu adalah apa yang kita sebutkan, hadis yang kita sebutkan pada saat ini, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, ya, tidak sempurna iman di antara kalian, artinya sempurna. Bukan berarti tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalimat hawa dalam bahasa Arab kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang cenderung kepada maksiat. Ya. Walaupun terkadang kalimat hawa atau hawa nafsu juga digunakan kepada mahabbatul haq, cinta kepada kebenaran. Tapi cenderung ya kalimat hawa itu digunakan kepada sesuatu yang cenderung kepada maksiat. Haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih qala an-Nawawi. Jadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Hujjah. Kitab merupakan kitab dalam masalah akidah sesuai dengan kaidah-kaidah ahlul hadis. Ya. Jadi kitab Al-Hujjah ini merupakan kitab yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang berbicara tentang masalah akidah sesuai dengan kawaid-kawaid para ulama-ulama hadis. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim dalam kitab Al-Arba'in Minas Sihah. Dan diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, dan selain dari mereka meriwayatkan hadis ini. Nah, jadi kata Rasulullah apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah,
tidak sempurna iman di antara kalian, ya, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau mengikuti syariat. Baik syariat yang dimaksud tentang persoalan akidah, nah, baik persoalan akidah ataupun persoalan ibadah, ya. Akidah maksudnya apa? Hawa nafsunya mengikuti akidah ahlu sunnati wal jamaah. Jadi segala sesuatu yang ada pada dirinya daripada hawa nafsu, dia jadikan apa? Nah, tunduk kepada syariat. Ketika hawa nafsu memerintahkan dia untuk berbuat maksiat, ya, dia tahu bahwa dalam syariat itu adalah haram, maka dia tinggal. Ini maksudnya hadis. Ketika ada suatu perbuatan, walaupun itu dosa kecil, ya, walaupun itu hanya dosa kecil, misalnya melihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, misalnya, dengan syahwat. Nah, ini dosa kecil, walaupun dosa kecil, kalaupun misalnya dia lihat wanita tersebut, ya, tidak ada yang tahu. Tapi ketika itu adalah sebuah maksiat, hawa nafsunya cenderung untuk melakukan hal tersebut, tapi syariat mencegah hal tersebut, syariat melarang, apa yang dia lakukan? Dia jadikan hawa nafsunya, dirinya mengikuti syariat, dia tinggalkan dosa tersebut. Itu maksud daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ke-41. Jadi dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nah, jadi kata Rasulullah, demi Allah, Allah Ta'ala berfirman, demi Allah, mereka tidak akan beriman sampai mereka ridho dengan apa? Dengan engkau menjadi penetap hukum di antara mereka. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah, "Walladhi nafsi biyadih." Demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku berada di bawah kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai, kata Nabi, sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia. Walaupun dalam syariat, ya, walaupun dalam syariat kita diperintahkan untuk mentaati orang tua, ya. Tapi manakala orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, ya, manakala orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kaidahnya? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati rabb. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika makhluk tersebut menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iya benar, di dalam agama kita diperintahkan untuk mentaati orang tua. Ya, di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara
ya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ayat ini merupakan perintah kepada kita untuk mentaati orang tua. Mentaati hukum orang tua hukumnya wajib. Selama itu bukan maksiat, bahkan terhadap sesuatu yang hukumnya mubah. Ya, segala sesuatu yang hukumnya mubah boleh. Selama tidak mencapai sesuatu yang haram, maka wajib kita mentaati orang tua. Ya. Karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Yang mana orang yang melakukannya mendapat ancaman dari Allah dengan azab yang pedih. Bagaimana itu durhaka kepada orang tua? Durhaka kepada orang tua terhitung ya dahsyat manakala menurut pandangan orang bukanlah sesuatu yang biasa. Bukanlah sesuatu yang biasa. Jadi durhaka kepada orang tua baik dengan durhaka yang parah atau durhaka yang tidak parah, keduanya haram. Di antara misalnya contoh durhaka kepada orang tua, misalnya seseorang mencaci ibunya, mencaci ayahnya, ya, atau memukul ibu dan ayahnya, atau merendahkan keduanya. Termasuk di sini durhaka kepada orang tua jika ada salah satu misalnya anak mentaati ibunya untuk mendurhakai ayahnya. Jadi misalnya ada anak disuruh sama ibunya supaya melawan sama ayahnya, supaya memukul ayahnya atau mencaci maki ayahnya. Nah, ini juga durhaka kepada orang tua atau sebaliknya. Ya, ada seorang anak disuruh sama ayahnya untuk menzalimi ibunya. Nah, menzalimi ibunya. Nah, jadi hukumnya apa? Tidak boleh hukumnya. Tidak boleh kita mentaati seperti kaidahnya tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, jadi tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika makhluk tersebut memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi menolong salah satu orang tua dengan menzalimi salah satunya itu haram. Nah, haram. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Artinya tidak ada di antara kita siapa yang mengajak untuk asabiyah. Apa itu asabiyah? Yaitu saling tolong-menolong kepada kezaliman karena kekerabatan. Karena misalnya karena keluarga, karena kekerabatan saling tolong-menolong dalam kezaliman. Ya. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dia dan ancamannya apa? Dia tidak akan masuk bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Nah, jadi orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan masuk bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Bahkan dia akan menerima azab Allah sebelum itu jika Allah tidak mengampuninya. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah aq. Apa maksudnya la yadkhulul jannah aq? Ai la yadkhulul jannah ma'al awwalin. Tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga, akun, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tua.
Orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maksudnya tidak masuk apa? Tidak masuk pertama dengan orang yang pertama masuk surga. Maksudnya apa? Dia didahului dengan azab yang pedih sebelum itu. Jadi penting kita untuk taat kepada orang tua kita. Selama ketaatan tersebut bukan maksiat, ya, orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dan itu bukan maksiat, maka wajib kita taati. Misalnya anak-anak disuruh sama orang tuanya mencuci piring atau membuatkan kopi atau membuatkan teh, jangan sampai muncul dari kita dari lisan kita kata-kata yang menyakiti orang tua kita. Ya, sehingga dengan begitu kita jatuh kepada maksiat. Bahkan walaupun kedua orang tua kita adalah orang yang bukan muslim atau non-muslim, agama memerintahkan kepada kita untuk tetap bermuamalah dengan kedua orang tua kita dengan muamalah yang baik. Ya. Untuk tetap bermuamalah dengan orang tua kita dengan muamalah yang baik. Nah, di sini saya bercerita tentang orang tua. Dengan segala macam yang ada pada orang tua, ketaatan kepada orang tua tersebut, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai, kata Rasulullah, saya menjadi orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anak-anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Jadi, walaupun agama memerintahkan kita ya untuk taat kepada orang tua dengan ketaatan yang luar biasa, tapi tetap yang menjadi patokan apa? Syariat. Yang menjadi patokan apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi dalam syariatnya. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika makhluk tersebut menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak jatuh kepada dosa karena dengan dalih taat kepada orang tua, ya. Berapa banyak orang seperti itu, ya, jatuh kepada maksiat dengan dalih taat kepada orang tua katanya. Orang tuanya suruh buat dosa, harus ditaati. Kan ini perintah orang tua, padahal itu adalah maksiat. Ingat, manakala sesuatu itu adalah maksiat, tidak boleh kita mentaati siapapun, ya, hatta orang tua kita. Karena kaidahnya apa? Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika makhluk tersebut menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memerintahkan kita untuk selalu apa? Taat kepada aturan agama. Taat kepada syariat. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita bisa taat kepada syariat? Bagaimana kita bisa taat kepada agama kalau kita tidak mengetahui bagaimana hukum agama itu? Sekarang agama perintahkan kita untuk taat kepada agama, taat kepada syariat, tapi kita tidak belajar bagaimana ketaatan, bagaimana hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mana hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak memahami ilmu agama, ya, tidak memahami aturan agama, tidak memahami ilmu agama, kita tidak akan bisa taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam agama, ya, dalam agama kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahul Hafidhul Mizzi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Bukan maksudnya Nabi ialah segala macam jenis ilmu pengetahuan. Bukan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segala macam jenis ilmu pengetahuan. Tapi maksud Rasulullah
ketika Nabi bersabda menuntut ilmu yang hukumnya wajib, yang manakala ditinggalkan jatuh kepada maksiat, maksudnya ilmu apa? Ilmu agama yang wajib dipelajari bagi setiap umat Islam. Ilmu agama yang wajib dipelajari bagi setiap umat Islam. Atau dalam istilah ulama dikenal dengan ilmu daruri. Atau dalam istilah ulama dikenal dengan ilmu daruri. Atau ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap umat Islam. Bagaimana itu? Yaitu ilmu yang menyangkut akidah, mempelajari tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sampai dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Jadi kita belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan kegelapan, Allah tidak serupa dengan kegelapan. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak boleh disifati dengan bertempat di atas arsy. Allah yang menciptakan arah, Allah maha suci dari arah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sekarang yang meyakini bahwa Allah itu adalah cahaya. Karena tidak belajar akidah. Berapa banyak orang sekarang yang meyakini mungkin dia dalam keyakinan Allah itu dalam keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berbentuk besar, tempatnya di atas langit. Berapa banyak daripada orang-orang yang tidak belajar akidah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam tubuhnya dia. Wal iyadu billah. Orang-orang seperti ini dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada sesuatu yang dia bayang-bayangkan di kepalanya. Sesuatu yang dia sangka Tuhan dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menyembah Allah, tapi menyembah sesuatu yang dia bayang-bayangkan. Akibat apa? Akibat tidak belajar ilmu akidah. Begitu juga belajar tentang masalah ibadah. Belajar tentang masalah toharoh, cara bersuci yang benar, ya, tentang rukun sholat, ya, belajar tentang najis. Kalau perempuan misalnya belajar tentang ada persoalan yang khusus bagi mereka tentang persoalan haid, ya, berapa masa haid dan lain-lain, ya, berapa paling sedikit haid, berapa paling banyak haid. Ini adalah orang-orang yang mempedulikan agamanya. Ini adalah orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang cerdas itu kata Nabi siapa? Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang titelnya sampai doktor, profesor dan lain-lain. Bukan orang yang bisa bikin pesawat dan lain-lain. Kata Rasulullah, al-kaisu. Orang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu. Orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beribadah untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun kita dari segi dunia, tapi kalau kita kurang dalam masalah agama, maka itu adalah merugi. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa, kata Rasulullah, mengikuti syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti syariat bagaimana? Kita harus tahu dahulu syariat itu kayak bagaimana. Kita harus pelajari tentang ilmu agama, kita pelajari tentang masalah akidah,
tentang ibadah agar supaya kita tahu bagaimana mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berpegang tasbih, misalnya zikir Allah, Allah, Allah tiap hari, tapi tidak belajar ilmu agama, tidak akan menjadi orang yang tinggi derajat. Bukan hanya berpakaian, misalnya memakai songko, pakai peci, pakai baju koko, pakai baju sholat misalnya, langsung dikatakan bertakwa. Tidak, harus belajar ilmu agama. Kita tundukkan hawa nafsu kita untuk datang ke majelis ilmu agama, dan kita duduk dan belajar ilmu agama di situ. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abadar, la antakduanna fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rakaah. Wahai Abu Dzar, engkau datang di satu majelis ilmu agama dan mempelajari satu bab saja dari ilmu agama yang wajib, khairun laka min an tusalliya alfa rakaah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Jadi jangan segan kita untuk belajar ilmu agama, karena kita tidak akan jadi bertakwa, kita tidak akan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita duduk di majelis ilmu agama yang wajib, yang belajar dari guru secara talaki, dari guru yang thiqah, yang dapat dipercaya, yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang guru yang takut kepada Allah, yang takut untuk berfatwa tanpa ilmu. Ya, bukan hanya sekedar ngikut-ngikut, misalnya lihat di Instagram, lihat di YouTube, yang paling banyak followernya misalnya, itu yang dijadikan panutan. Bukan. Ya, tapi kita harus tahu jelas dari mana kita mengambil ilmu agama kita. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahkan untuk tetap mengikuti syariat ini dan istiqomah terhadap syariat ini. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang cinta terhadap ilmu agama, ya, dan selalu hati ini rindu untuk duduk di majelis-majelis ilmu agama. Bijahin Nabi alaihi salatu wassalam wa bi barakatil auliya wasyuhada wassalihin wa bi barakati Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdullah Al-Harari wa Syekh Nizar Al-Halabi wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wa ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawajjahu ilaika binabiyyika nabi rahmah. Ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina litubdalana. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma rzuqna rizqan mubarakan halalan tayyiba. Allahumma thabbitna ala al-aqidati sahihah, aqidati ahli sunnati wal jamaah.
Ya Allah ya Karim, Allahumma ja'alna minal ladina yudafi'una an hadhil aqidah bi barakatin Nabi alaihi salatu wassalam wa bi barakatil awliya wasyuhada wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Silakan diketik. Oke. Jadi ada yang coba mengirim pesan pribadi pada saya tentang persoalan niqab ya, memakai cadar. Apa hukum? Memakai niqab hukumnya adalah sunnah. Ya, memakai niqab hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan dia bisa dibuka. Kalau kita mau buka, misalnya ada seorang wanita membuka niqabnya, apakah boleh hukumnya? Boleh hukumnya. Misalnya dosennya menyuruh dia untuk membuka niqabnya, misalnya karena keperluan kampus, dan ternyata dia membuka niqabnya. Apa hukumnya? Boleh hukumnya. Dia tidak dikatakan jatuh kepada maksiat. Bahkan terkadang kalau ada orang yang bertahan dengan yang hukumnya sunnah tersebut, ya, dan menyebabkan orang yang bodoh, orang lain mencaci maki syariat, tidak boleh hukum. Faham maksud saya ini? Jadi ada orang dia mau tahan dengan niqabnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak paham ilmu agama karena perlakuan hanya itu, ya, yang tetap bertahan dengan niqab. Orang-orang yang dia tahu bahwa mereka ini hobi mencaci maki agama karena perlakuannya tersebut, akhirnya apa? Orang tersebut jatuh kepada kekufuran waliyadzubillah karena mencaci maki niqab misalnya, atau mencaci maki syariat. Maka tidak boleh dia lakukan hal tersebut. Ya, cuma gara-gara dia mempertahankan ibadah yang hukumnya sunnah, tapi waliyadzubillah menjadi sebab untuk yang lain jatuh kepada kekufuran waliyadzubillah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kita ini beribadah harus ada kecerdasan ya. Nah, yang dimaksud di sini yaitu orang tua kandung ya, ibu dan bapak, ibu yang melahirkan kita dan bapak kita. Kalau misalnya ya, jadi pahamin ya. Jadi tidak boleh berbuat dosa maksiat kepada orang tua kandung, dan tidak boleh juga kita berbuat maksiat kepada orang pada umumnya ya. Ustadz, apakah Allah mengampuni semua dosa? Gimana caranya lepas dari sebuah kemaksiatan karena setiap kita sudah komitmen? Ya, jadi kita apa? Pertama kita harus ingat bahwa al-mautu qad ya'ti baghtatan. Bahwa kematian bisa saja menjemput kita tanpa meminta izin. Itu yang harus kita tahu di dalam hati kita. Paham? Bahwa orang bisa mati kapan saja. Ya. Tidak harus minta izin itu kematian. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, itu apa? Bisa saja mati datang kepada kita tanpa meminta izin. Nah, jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadaan kita seperti itu masih saja jatuh kepada dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa itu. Setelah itu, paham? Kita bertobat kepada Allah daripada dosa tersebut. Jatuh kepada dosa, bertaubat, jatuh lagi, bertaubat. Ya, selama masih tidak jatuh kepada kekufuran, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, insya Allah kita berharap. Yang penting kita taubatun nasuha, yaitu betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, apa? Kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana menguatkan hati ini supaya bisa menghindari kemaksiatan?
sering ziarah ke kubur keluarga kita. Kita lihat itu orang-orang itu di kuburan itu dulu bersama kita. Sekarang di mana mereka berada? Apa yang mereka punya sekarang? Apa yang menolong mereka? Ya, bukan harta mereka, bukan kedudukan mereka. Ya, yang menolong mereka adalah ketaatan mereka kepada Allah. Pahala ibadah mereka itu yang menolong dia. Sering-sering kita melihat ziarah ke kubur supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu bahwa kita sadari bahwa apa kita ini tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Tidak menjamin orang masih muda, masih lama, tidak. Wallahu alam. 1 jam dari sekarang kita tidak bisa jamin apakah kita masih hidup atau tidak. Oleh karena itu apa? Itu insya Allah akan mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita taat? Kita harus belajar ilmu agama supaya kita tahu, ya. Kita tahu supaya bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar, ya. Harus belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana kita tahu ibadah kepada Allah dengan cara yang benar? Kemudian hendaklah orang-orang yang berada di samping kita ialah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita cari teman, ya, orang-orang yang selalu menasihati kita. Jangan kita cari orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Cari teman orang yang ngajak kepada keburukan, ngajak kepada dosa. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah dengan keadaan seperti itu? Jadi kita harus lihat juga, kita harus pilih-pilih teman-teman yang kita mintai nasihat, yang selalu bergabung dengan kita. Kita usahakan teman-teman tersebut yang selalu mendukung kita untuk taat, untuk saling memperingatkan kita ketika kita jatuh kepada dosa. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita teratur. Kayak gitu. Supaya hidup kita teratur sesuai dengan aturan agama. Apapun yang kita telah capai, tapi kalau kita tidak benar dalam agama, ya, semua waktu, kekayaan, umur kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ustadz, afwan, bagaimana hukumnya ketika seorang wanita berniqab tetapi untuk menggunakan niqab, sementara dia tidak ingin melepaskan niqabnya, bagaimana seharusnya? Kalau misalnya orang tua memerintahkan kita, ya, kemudian itu adalah perbuatan yang hukumnya sunnah tadi, dan orang tua bisa sakit hatinya, ya, sakit hatinya, bisa sakit hatinya kalau kita tidak lakukan perintah tersebut, maka harus kita lepaskan niqab tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak lakukan, itu akan menyakiti hatinya, dan itu adalah sebuah dosa, maka kita lepas niqab tersebut. Ini jawaban. Ustadz, bagaimana cerita itu setelah kita misalnya tidak mampu lagi memberi pengertian, kan? Atau kalaupun kita memberi pengertian bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, mungkin bisa jadi waliyadzubillah yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita lepas niqab tersebut supaya tidak menyakiti kedua orang tua. Kemudian mungkin kita jelaskan kepada orang tua, ya, bahwa niqab ini hukumnya sunnah, gitu. Tapi dengan cara yang baik. Ustadz, bagaimana cerita tentang orang tua yang diperintahkan Nabi? Nah, itu tidak benar. Hal ini tidak benar. Tidak benar. Cerita ini tidak benar. Ya, ada cerita bahwa orang tua yang diperintahkan Nabi untuk dibakar, kemudian maksudnya orang tuanya tidak mau maafkan. Kemudian Nabi bilang apa? Dalam cerita palsu itu, hadis palsu itu, bahwa Nabi memerintahkan untuk diambilkan kayu bakar dan orang tersebut mau dibakar. Ini perbuatan tidak layak bagi seorang nabi. Ya, ini perbuatan tidak layak bagi seorang nabi. Maka perbuatan hadis tentang hal tersebut tidak benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kami masih bingung. Ada orang yang sebut orang tua Nabi. Tidak benar ya seperti itu. Orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di mana? Di dalam surga. Ya. Rasulullah orang tua Nabi
ayah dan ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya masuk tempat mereka di dalam surga. Nanti kita untuk sementara itu dulu. Insya Allah pada kajian akan datang atau berikutnya kita akan bahas tentang persoalan ini secara terperinci karena waktu tidak memungkinkan untuk kita bahas secara terperinci tentang masalah ini. Yang pasti yang diketahui sekarang bahwa orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di surga. Nah, pengertian maksiat apa? Maksiat adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, oleh agama itu adalah sebuah maksiat. Selama tidak sampai kepada maksiat, baik itu maka hukumnya boleh. Baik itu makruh, makruh itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Tidak sampai ke maksiat. Yang haram itu kapan? Kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan mendapat dosa. Ya, mendapat dosa. Ustadz, bagaimana maksud dari orang tua yang durhaka terhadap orang tua yang durhaka terhadap anak? Saya belum pernah. Mungkin kalau bisa, kalau dibilang durhaka tidak ya. Maksudnya apa? Orang tua yang menzolimi anaknya misalnya dengan tidak menafkahinya. Ya. Tapi kalau kata-kata durhaka, saya tidak tahu apakah bisa dinisbatkan. Cuman ada misalnya orang tua yang menzolimi anaknya, misalnya anaknya butuh untuk dinafkahi, kemudian dia tidak nafkahi. Termasuk juga ya, misalnya anak itu butuh untuk diajarkan ilmu agama, tapi dia tidak mengajarkan anak tersebut ilmu agama. Nah, itu penting mengajarkan anak kecil daripada ilmu agama yang wajib. Nah, jika ada seseorang yang melakukan maksiat dan dia tahu betul bahwa itu adalah perbuatan yang tidak layak untuk diperbuat, lalu merasa angkuh dan menganggap itu hanya perbuatan dosa ringan. Dosa ringan. Bagaimana pendapat Ustaz? Ada orang melakukan maksiat karena mungkin dia pikir itu dosa ringan, tapi dia tahu itu dosa. Dia tahu itu hal yang dilarang Allah. Dia yakin itu hal yang dilarang Allah. Tapi dia terlalu besar hawa nafsunya. Ya, terlalu besar hawa nafsunya sehingga dia jatuh kepada dosa tersebut, maka dia jatuh kepada maksiat. Tidak sampai dikatakan kufur. Ya, tidak sampai dikatakan kufur gara-gara itu. Ya, kalau ada orang misalnya tidak sholat karena malas, misalnya tidak sholat karena malas, dia tahu tidak sholat itu maksiat, tapi saking hawa nafsunya itu dia ikuti, dia tidak sholat, maka dia jatuh kepada dosa besar. Tapi tetap hukumnya Pak Muslim. Ya, durhaka kepada orang tua dengan perbuatan yang besar, yang tidak layak menurut orang pada umumnya itu adalah dosa besar. Ya, adalah dosa besar. Seperti mencaci maki orang tua atau memukul orang tua itu termasuk dosa besar. Nah, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan kepada moderator, Mbak Age, kita akan tutup. Ya, Ustaz. Tunggu, masih ada satu kayaknya, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, jika kalau orang sering mencaci maki anak dengan sengaja, tidak boleh hukumnya ya kita mencaci maki orang, walaupun itu anak sendiri. Ya. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata ya. Tidak layak untuk disebutkan kata-kata seperti ini kepada anak kita. Faham? Tidak layak. Tidak ada kata-kata lebih baik dibunuh. Tidak ada. Membunuh itu hukumnya dosa. Ya, tidak ada baiknya di situ. Ya. Nah, jadi tidak boleh mengatakan bahwa lebih baik dibunuh. Tidak ada hukum membunuh itu baik. Ya. Tidak ada. Membunuh itu hukumnya berdosa, maksiat. Tidak boleh dikatakan lebih baik dibunuh. Ya. Oke. Kita tutup ya Mbak dengan majelis ini dengan tahlil.
kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallahu fikum.